Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan saya Alizahra Rahab. NPM 2308260200. Izin untuk melakukan pemaparan materi tugas semester antara pada blok PSO2. Saya mengambil tema dengan judul Anatomy of Upper Urinary System. Sebelumnya izin untuk share screen. Baik, untuk anatomi upper urinary system. Nah, itu tuh terdiri dari ginjal atau kidney dan ureter yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang pertama itu ada ginjal. Lokasinya itu ginjal ini adalah bentuknya itu seperti kacang yang berjumlah dua, yaitu biasanya terletak di kanan dan juga di kiri. Untuk lokasinya itu dia terletak di retroperitoneal, yaitu di belakang peritoneum. Berada kira-kira pada tingkat T12 sampai L3. Kemudian ginjal kanan itu biasanya lebih rendah, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm dari ginjal kiri, karena adanya hati. Kemudian untuk ciri-cirinya itu tadi dia bentuknya itu seperti kacang, panjangnya sekitar 11 sampai 12 cm dan beratnya sekitar 120 sampai 170 gram pada orang dewasa. Fungsi utamanya itu ada untuk filtrasi darah, kemudian pembentukan urin. Yang ketiga untuk regulasi cairan dan elektrolit, untuk mengatur dari kadar air, natrium, kalium, dan juga elektrolit lainnya. Yang keempat itu untuk menjaga keseimbangan asam basa dan juga tekanan darah. Kemudian eh, berfungsi juga untuk produksi hormon, yaitu renin, eritropoetin, dan juga aktivitas vitamin D. Berikut untuk struktur dari ginjal sendiri. Itu ada renal cortex atau kulit ginjal, kemudian ada renal medulla, renal piramid, renal papilla, minor calyx, major calyx, renal pelvis, eh, renal artery, dan juga renal vein. Kemudian yang kedua itu ada ureter. Nah, untuk ureter itu adalah saluran muskular yang menghubungkan renal pelvis dengan urinary bladder. Nah, untuk ciri-cirinya itu dia salurannya muskular. Untuk panjangnya eh, sekitar kurang lebih 25 sampai 30 cm, diameternya 3 sampai 6 mm. Kemudian ureter ini terletak di peritoneal dan fungsi utamanya itu adalah untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Nah, bagian-bagian dari ureter itu yang pertama ada pars abdominalis. Itu bagian ureter yang berada di abdomen. Kemudian ada pars pelvica, bagian ureter yang memasuki rongga pelvis. Kemudian yang ketiga itu ada pars intramuralis. Itu bagian ureter yang berjalan menembus dinding kandung kemih. Kemudian ada 3 titik penyempitan ureter. Nah, 3 titik penyempitan ureter ini, yang pertama itu ada uretropelvic junction atau UPJ. Itu merupakan pertemuan antara renal menuju pelvis. Penyempitan yang dimana penyempitannya itu saat ureter keluar dari renal pelvis. Kemudian yang kedua, itu ada pelvis brim, yaitu saat melewati pelvis brim itu penyempitan saat ureter melewati di tepi atas rongga panggul. Kemudian yang ketiga itu ada uretrovesical junction atau UVJ, itu penyempitan saat ureter masuk ke kandung kemih. Baik, em, kemudian itu ada blood supply atau suplai darah. Nah, untuk blood supply, ginjal itu mendapatkan suplai darah yang sangat besar karena ginjal itu berfungsi untuk penyaring darah. Yang mana aliran arteri secara umum
Itu prosesnya pertama dari abdominal aorta menuju renal arteri, kanan dan kiri, kemudian menuju segmental arteris, dan kemudian ke interlobular arteris, kemudian menuju ke eh aqueous arteris, kemudian interlobular arteris, menuju ke afferent arterioles dan ke glomerulus. Yang dimana di glomerulus ini terjadi filtrasi darah. Kemudian untuk aliran urin. Yang pertama itu dia dari nefron, kemudian menuju collecting duct, kemudian menuju ke renal papilla, terus menuju ke minor calyx, lalu ke major calyx, kemudian ke renal pelvis, lalu menuju ke ureter dan sampai di urinary bladder. Jadi kalau eh, untuk urutannya itu dia dari papilla. eh, Kalau urutannya itu dari urin keluar, bagaimana urin keluar dari ginjal itu urutannya papilla, kemudian menuju ke minor calyx, ke major calyx, renal pelvis, ureter, lalu menuju ke gallbladder. Kemudian untuk hubungan anatomi ginjal, yang dimana ginjal kanan itu dia berhubungan dengan hati, duodenum, colon ascendens, dan juga kelenjar adrenalin. Kemudian untuk ginjal kiri itu berhubungan dengan lambung, limpa, pankreas, colon descendens, dan kelenjar adrenalin kiri. Kemudian untuk fungsi utama dari upper urinary system, yang pertama, itu untuk membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi di ginjal. Kemudian, untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian, menjaga hemostasis cairan, elektrolit, dan juga asam basah. Dan yang terakhir, berperan dalam regulasi tekanan darah dan produksi hormon. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan saya. Berikut merupakan referensi yang saya pakai untuk membuat mind mapping dengan tema Anatomy of Upper Urinary System. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.